Makanan terakhir Anda adalah titik akhir dari perjalanan besar yang tak terlihat. Bahan-bahan di piring Anda adalah benang-benang dalam permadani global yang terdiri dari tanah, sains, perdagangan, dan budaya. Setiap gigitan menghubungkan Anda dengan jaringan kompleks mulai dari petani, distributor, dan ekosistem yang ada di seluruh planet ini. Namun, sistem yang menopang kita ini secara fundamental retak. Kita memproduksi kalori yang cukup untuk memberi makan setiap orang di bumi, namun hampir 600 juta orang diproyeksikan menghadapi kelaparan pada tahun 2030. Pada saat yang sama, tingkat obesitas telah naik 3 kali lipat sejak 1975, dan metode pertanian kita adalah pendorong utama perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati. Ini bukan hanya kisah tentang nutrisi, ini adalah investigasi ke dalam filosofi praktis yang tertanam dalam rejeki harian kita. Kita akan melakukan perjalanan dari kearifan kuno para pemburu pengumpul hingga mesin yang sangat efisien dari agribisnis modern, menavigasi labirin etika kekuasaan korporat dan batasan-batasan penuh harapan dari ilmu genetika. Tujuan kita adalah untuk merangkum filosofi makanan baru yang dapat ditindaklanjuti. Serangkaian prinsip panduan untuk masa depan di mana menyehatkan diri kita sendiri tidak mengorbankan dunia kita. Ini adalah penyelidikan tentang bagaimana kita bisa belajar makan, tidak hanya untuk kesehatan individu, tetapi untuk masa depan kolektif yang berkelanjutan. Bab 1. Kompas Pemburu Pengumpul. Di sabana yang bermandikan matahari di Tanzania Utara, percakapan unik dan kuno terungkap. Seorang pria Hadzabe mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu mengikuti panggilan khas burung honey guide. Kemitraan ini yang ditempa selama ribuan tahun menuntunnya ke sarang lebah liar. Pria itu memanen madu dan dalam perjanjian abadi selalu meninggalkan bagian yang murah hati untuk pemandu bersayapnya. Hubungan simbiotik ini adalah metafora hidup yang kuat untuk sistem pangan yang dibangun bukan di atas dominasi, tetapi di atas integrasi timbal balik yang mendalam dengan alam. Orang Hadza, salah satu komunitas terakhir yang hidup utamanya sebagai pemburu pengumpul, memberikan kita kompas yang vital. Cara hidup mereka melambangkan keberlanjutan. Mereka hanya mengambil apa yang lingkungan dapat sediakan secara terus-menerus, memastikan pengisian kembali yang abadi. Mereka tidak menyimpan cadangan makanan, namun memiliki ketahanan pangan yang mendalam yang berakar dalam pengetahuan yang yakin bahwa lingkungan mereka akan menyediakan. Ini sangat berkontras dengan rantai pasokan kita yang rapuh dan kompleks. Bukti arkeologi menunjukkan nenek moyang kita adalah pemakan segalanya, bukan hanya karnivora yang restriktif. Berbagai macam tumbuhan pun dikonsumsi dan mereka dapat beradaptasi dengan cepat terhadap sumber makanan baru. Adaptabilitas ini tertanam dalam biologi kita, tercermin dalam keanekaragaman bakteri yang menakjubkan dari mikrobioma usus Hadza, penanda kesehatan yang sebagian besar hilang dalam masyarakat industri karena makanan olahan, bukan karena pertanian itu sendiri. Bab 2. Paradoks Belanda. Belanda, sebuah negara yang lebih kecil dari West Virginia, adalah eksportir makanan terbesar kedua di dunia. Keajaiban ini lahir dari trauma musibah kelaparan musim dingin Belanda tahun 1944 sampai 1945. Kelaparan yang menewaskan ribuan orang dan membakar sumpah nasional ke dalam pikiran mereka agar hal ini tidak akan terjadi lagi. Didorong oleh memori kolektif ini, Belanda memulai transformasi pertanian yang menakjubkan. Mereka merangkul revolusi hijau dengan semangat yang tak tertandingi, seperti pupuk sintetis, pestisida, dan tanaman hasil tinggi. Melalui konsolidasi dan penguasaan teknologi, mereka merekayasa sistem yang mengurangi jumlah pertanian sambil melambungkan produksi, menjadikan mereka sebagai master global pertanian presisi. Namun, intensitas tanpa henti ini segera bertabrakan dengan batas lingkungan. Negara ini sekarang bergumul dengan beberapa konsentrasi polutan pertanian tertinggi di Eropa. Tantangan ini memaksa babak baru yang diperlukan, intensifikasi berkelanjutan.
Ini melibatkan pertanian lingkungan terkontrol, di mana air, cahaya, dan nutrisi dikelola dengan cermat untuk memaksimalkan hasil sambil meminimalkan limbah. Pengalaman Belanda mengajarkan pelajaran penting dalam pluralisme. Tidak ada satu cara yang benar untuk bertani. Pendekatan yang paling efektif adalah mozaik pragmatis, menggabungkan zona hasil tinggi dengan area alami yang dilestarikan, disesuaikan dengan kondisi lokal. Kekuatan sejati model ini terletak pada kolaborasi dan berbagi pengetahuan. Bab 3. Rasa pahit coklat. Sebuah batang coklat yang halus dan kaya rasa adalah simbol kesenangan universal. Tetapi, perjalanannya dari pohon kakao tropis ke tangan Anda adalah peta rinci ketidaksamaan global yang mendalam. Petani di Pantai Gading yang menanam kakao mungkin menghasilkan kurang dari $1 sehari, sementara produk akhirnya dijual berkali-kali lipat dari itu. Disparitas mencolok ini adalah hasil langsung dari komodifikasi, sebuah proses ekonomi di mana makanan kehilangan identitasnya sebagai makanan dan menjadi unit perdagangan yang terstandarisasi dan dapat diperdagangkan. Transformasi biji kakao adalah rantai yang panjang, tetapi sistem ini dirancang sehingga langkah-langkah awal bernilai rendah terjadi di negara-negara produsen, sementara proses bernilai tinggi manufaktur dan branding terkonsentrasi di negara-negara kaya. Struktur ini memastikan sebagian besar keuntungan ditangkap jauh dari sumbernya. Sistem yang terkomodifikasi secara inheren memprioritaskan hasil dan konsistensi daripada kualitas atau kesejahteraan lingkungan, mendorong petani ke dalam siklus tanpa henti untuk memproduksi lebih banyak dengan harga yang lebih murah. Kerugian lingkungan sangat menghancurkan, dengan petak-petak besar hutan hujan dibersihkan untuk monokultur kakao. Pola ini menciptakan sistem yang berbahaya homogen, rentan terhadap penyakit dan guncangan iklim. Alternatif seperti fair trade menawarkan peningkatan marginal, tetapi itu adalah paliatif, bukan obat. Perubahan sistemik yang nyata membutuhkan restrukturisasi fundamental pasar komoditas global ini. Bab 4. Selera yang bermerek. Ketika sebuah bir menjadi penjual terbaik dan analis memuji pemasaran dan daya tarik budayanya tanpa menyebut rasa atau kenikmatannya, hal ini mengungkapkan sebuah kebenaran yang mendalam. Kita telah memasuki rezim makanan korporat, di mana perusahaan multinasional, bukan negara atau budaya, adalah arsitek utama diet kita. Mereka tidak lagi hanya menjual makanan, mereka dengan cermat menjual ide, identitas, dan gaya hidup aspiratif. Dominasi korporat ini menciptakan konflik etika yang melekat. Yang paling terlihat jelas adalah dalam penargetan anak-anak secara sengaja melalui sponsor brand pada materi pendidikan dan iklan di sekolah-sekolah. Kekuatan pendorong di balik ini adalah mandat Wall Street untuk pertumbuhan kuartalan yang abadi. Sistem pangan AS menghasilkan surplus kalori yang besar, menciptakan keharusan ekonomi untuk meyakinkan orang agar makan lebih banyak produk yang paling tidak sehat dan paling menguntungkan. Tekanan ini membatasi bahkan para pemimpin yang berniat baik. CEO yang memperjuangkan keberlanjutan telah disingkirkan oleh investor yang tidak sabar dengan agenda sosial dan lingkungannya. Ini menunjukkan batas-batas kode etik korporat. Di lapangan, banyak eksekutif secara pribadi mendukung regulasi yang lebih kuat agar perusahaan-perusahaan dapat bertindak secara lebih bertanggung jawab. Hal ini dilakukan supaya ada kejelasan dalam persaingan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Solusinya bukanlah regulasi yang lebih sedikit, tetapi regulasi yang lebih cerdas, menulis ulang aturan sehingga praktek etis menjadi jalur yang paling menguntungkan. Bab 5. Dua wajah kawanan ternak. Bayangkan peternakan tradisional yang luas dan berangin kencang di Patagonia, tempat sapi berkeliaran bebas di atas ribuan hektar. Sekarang, bandingkan ini dengan realitas tempat penggemukan industri modern, di mana mayoritas ternak dunia sekarang berada di fasilitas yang padat ini. Perpecahan ini mendefinisikan hubungan modern kita dengan hewan yang kita pelihara untuk makanan. Nafsu makan global untuk daging terus melonjak, dan pertanian industri telah berkembang dengan kecepatan yang menakjubkan untuk memenuhi permintaan ini. Dalam operasi terpusat ini, kesejahteraan hewan seringkali sangat terganggu. Makhluk menanggung kondisi yang sesak kronis, dan prosedur yang menyakitkan sering dilakukan tanpa anestesi. Selain itu, biaya lingkungan sangat mengejutkan, dengan produksi pakan menjadi pendorong utama deforestasi di ekosistem vital.
Namun untuk secara kategoris mengutuk semua peternakan adalah mengabaikan hal yang kritis. Pengembalaan tradisional yang dikelola dengan baik di lahan yang tidak cocok untuk tanaman bisa menjadi bagian dari siklus gas rumah kaca netral, di mana metana diserap kembali dan diasingkan ke dalam tanah. Selanjutnya, reformasi yang bermakna sudah terjadi. Beberapa negara Eropa telah melarang pemusnahan massal anak ayam jantan, dan ada pasar yang berkembang untuk ras yang tumbuh lebih lambat dan lebih sehat. Jalan ke depan adalah jalan tengah yang bijaksana, melestarikan bentuk pertanian hewan yang lebih manusiawi dan terintegrasi sambil melakukan pengurangan dramatis dalam konsumsi keseluruhan daging yang diproduksi secara industri. Bab 6. Gen dan lorong toko kelontong. Kita secara naluriah tertarik pada kata alami pada label makanan, namun pemahaman kita seringkali cacat. Jeruk Bali Ruby Red yang populer tidak ditemukan di alam liar. Itu diciptakan di laboratorium dengan membombardir tunas dengan radiasi untuk menginduksi mutasi acak. Kontradiksi ini terletak di inti hubungan kita yang penuh dengan teknologi genetik. Manusia telah memodifikasi tanaman secara genetik selama 10.000 tahun melalui pemuliaan selektif. Rekayasa genetika modern hanyalah versi yang lebih tepat dan cepat daripada praktik kuno ini. Konsensus ilmiah menyatakan bahwa makanan GM atau genetically modified aman untuk dimakan. Debat yang sebenarnya adalah tentang nilai dan kesetaraan. Kisah puluhan tahun nasi emas adalah contoh yang tragis. Direkayasa untuk memerangi kekurangan vitamin A yang menyebabkan kebutaan dan kematian, proyek kemanusiaan ini telah terhenti selama bertahun-tahun dikarenakan oleh oposisi dan regulasi. Sementara tanaman yang dikembangkan oleh perusahaan yang resisten terhadap herbisida telah berkembang. Ini menunjukkan bahwa lintasan inovasi didikte oleh modal, bukan kebutuhan. Sekarang, alat pengeditan gen baru yang kuat seperti CRISPR memungkinkan penyesuaian genetik yang tepat dan halus tanpa memasukkan DNA asing. Perubahannya bisa tidak dapat dibedakan dari mutasi alami. Ironisnya, banyak standar organik melarang tanaman yang diedit secara tepat melalui metode seperti itu sambil mengizinkan tanaman yang dibuat oleh mutagenesis radiasi yang menghasilkan hasil lebih random. Menolak bioteknologi berarti membuang alat vital. Tantangannya adalah mengarahkannya untuk kebaikan publik. Bab 7. 7 pilar masa depan yang menyehatkan. Sistem pangan global kita adalah karya agung hasil dan bencana etika. Prinsip-prinsip untuk masa depan yang lebih baik sudah terlihat di seluruh dunia. Tugas kita adalah menenunnya menjadi filosofi yang koheren. Ini adalah 7 pilar penting untuk masa depan yang menyehatkan. 1. Holistik. Kita harus melihat gambaran keseluruhan yang saling terhubung, mengenali lingkaran kausal antara deforestasi, polusi, dan diet. 2. Sirkularitas. Kita harus beralih dari model linear ke model di mana limbah menjadi makanan untuk proses lain, mengelola siklus nutrisi regional. 3. Pluralitas. Kita harus menolak solusi satu ukuran untuk semua dan menggunakan kotak peralatan teknik pertanian yang terbesar dan paling beragam, diterapkan dengan kearifan pada konteks lokal. 4. Food centrisme. Kita harus mengembalikan makanan nyata dan utuh ke pusat sistem kita, menolak reduksi makanan menjadi sekedar nutrisi. 5. Kreatif. Ini berarti memadukan inovasi dengan tradisi, bersikap skeptis terhadap solusi instan, tetapi terbuka terhadap alat yang membantu kita melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. 6. Kasih sayang. Sistem yang benar-benar etis membutuhkan perlakuan yang humanis terhadap hewan, secara mendasar memikirkan kembali produksi industri. 7. Keadilan. Kita harus membangun rantai makanan yang lebih adil, yang mendistribusikan kekuasaan dan kekayaan secara adil dari ladang ke piring kita. Perubahan terhenti dalam siklus saling menyalahkan. Memecahkannya membutuhkan pergeseran kolektif yang sadar, menyelaraskan praktik harian kita dengan nilai-nilai yang kita pegang dan akui bersama. Kesimpulan, meja bersama kita. Perjalanan melalui sistem pangan dunia mengungkapkan kebenaran sentral.
cara kita makan adalah ekspresi mendalam dari nilai-nilai kita. Dari kearifan kolaboratif Hadza hingga efisiensi yang direkayasa oleh Belanda. Dari ketidaksamaan dalam sebatang coklat hingga presisi pengeditan gen, kita melihat bahwa piring kita terhubung dengan tantangan dan solusi paling mendesak di planet ini. Ketujuh pilar memberikan kompas fleksibel untuk pilihan kompleks yang ada di depan. Masa depan pangan yang berkelanjutan, adil dan menyehatkan adalah kemungkinan praktis. Dibangun bukan di atas satu solusi besar, tetapi di atas 1 juta pilihan yang lebih cerdas. Itu ditempa dalam perubahan kebijakan yang menginsentifkan sirkularitas, dalam strategi korporat yang memprioritaskan holisme, dan dalam keputusan harian kita sendiri yang merangkul pluralitas dan food-sentrisme. Masa depan yang lebih baik ini dimulai di meja bersama kita. Itu dimulai saat kita melihat hubungan antara makanan kita dengan dunia. Dengan menyelaraskan kembali filosofi pangan global kita dengan prinsip-prinsip ini, kita dapat mengubah tindakan sederhana makan menjadi kekuatan yang kuat untuk penyembuhan, menyehatkan tubuh kita, komunitas kita, dan dunia yang kita semua sebut rumah. Sekian ringkasan buku pada episode ini. Semoga pembahasan tadi membuka wawasan baru ya. Jika kalian terbantu, like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih banyak, dan sampai jumpa di video berikutnya.